Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam penjelasan atau syarah hadis At-Tasi'a Asyara, syarah dari hadis yang ke-19. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya, wa fi isti'anatillah, di dalam isti'anah kepada Allah, di dalam minta pertolongan kepada Allah wahdahu, tatkala seorang hamba hanya meminta kepada Allah semata, faidatan, ada dua faedah. Ahaduhuma, yang pertama, annal abda ajizun, bahwasanya hamba ini lemah, anil istiqlali bi nafsihi, untuk menyendiri, untuk apa? Fi amali ta'at, di dalam mengerjakan amalan ketaatan. Gak bisa seorang hamba berdiri sendiri untuk mengamalkan amalan soleh, untuk melakukan ketaatan, gak bisa, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsaniyatu, faedah yang kedua, annahu la mu'ina lahu, bahwasanya tidak ada yang menolong seorang hamba ala masalihi dinihi wa dunyahu, untuk melakukan kemaslahatan, kebaikan din, agamanya atau dunianya, illallah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman a'anahu Allah fahuwa mu'an, siapa yang Allah tolong dia, maka dia pasti termasuk orang yang ditolong oleh Allah, pasti. Tidak ada yang mampu menghalangi pertolongan Allah. Waman khadalahu fahuwa al-makhdul, tapi siapa yang Allah biarkan dia, Allah tidak tolong dia, maka dialah termasuk orang yang dihinakan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena enggak ada penolong kecuali Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal isti'anatu, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, tajma'u aslain, itu mengumpulkan dua pokok dasar. Yang pertama, athiqatu billah, rasa percaya kita kepada Allah. Tatkala kita minta tolong kepada Allah, thiqatu billah, kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, wal i'timadu alaih, kita bersandar kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Ini ada pada Allah, kita percaya kepada Allah, dan yang kedua kita bersandar kepada Allah. Kata Syekh, fa innal abda, karena hamba, qad yathiqu bil wahidi binan nas, terkadang seseorang itu percaya kepada manusia. Ada seorang manusia, dia percaya sekali sama dia. Tapi apa? Wala ya'tamidu alaihi fi umurihi, tapi dia tidak bersandar kepadanya pada perkara-perkara yang lainnya. Dia percaya sama ini, tapi dia nggak bersandar kepada orang ini. Ma'athiqati bihi, padahal dia percaya sama orang ini. Tapi kenapa dia nggak bersandar kepadanya? Listighnaihi anhu, karena dia nggak butuh dengan orang ini. Dia butuh apa dengan orang ini? Dia percaya orang ini jujur, tapi dia nggak butuh dengan orang ini, sehingga dia nggak bersandar kepadanya. Nah,
Kemudian wa qad ya'tamidu alaihi, dan terkadang seorang itu bersandar kepada seseorang ma'adami thiqati bihi, padahal dia nggak percaya sama orang ini, tapi dia bersandar. Terus kenapa dia bersandar kalau dia nggak percaya? Lihajati ilaihi, karena dia butuh sama dia. Dia butuh sama dia, wali adami man yakum maqamahu, dan gak ada yang menggantikannya. Dia butuh dan gak ada yang menggantikannya. Dia nggak percaya sama dia, cuma dia ambil. Mau gimana lagi? Nggak ada. Seandainya ada yang lain itu, tapi karena dia butuh, akhirnya dia bersandar kepadanya. Padahal dia nggak percaya sama orang ini. Itu kalau kepada manusia. Adapun kepada Allah, tatkala kita isti'anah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kita percaya kepada Allah, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'ammaltu anfa'ad du'a, saya memperhatikan, saya mengamati, ternyata doa yang paling bermanfaat adalah faidha huwa su'alul auni ala mardatihi, yaitu doa seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan keridhaannya. Ini doa yang paling bermanfaat. Minta perlindungan kepada Allah untuk, atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaannya. Tsumma ra'aitu fil Fatihah, ternyata saya mendapati itu dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Fayam, bagi kata Syekh, lil mar'i daiman, maka hendaklah seseorang senantiasa ayyas'alallahal ma'unata wassadada, senantiasa minta kepada Allah ma'unah, pertolongan, wassadada, menepati kebenaran. Faqad qila, dikatakan seorang penyair, idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata, seandainya enggak ada pertolongan Allah kepada seorang hamba, fa awwalu ma yujni 'alaihi ijtihaduhu, kalau Allah tuh enggak tolong hamba, maka pertama kali yang harus dikoreksi, pertama kali yang harus dikritiki adalah kesungguhannya. Berarti kita kurang sungguh dalam meminta kepada Allah tatkala Allah enggak tolong kita. Karena Allah pasti tolong kita, Pak. Dan enggak ada yang mampu menghalangi pertolongan Allah. Sehingga kalau Allah enggak tolong kita, berarti kesungguhan kita yang dikoreksi. Berarti kita kurang mintanya sama Allah. Kurang harapannya kepada Allah. Kurang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita banyak bergantung kepada manusia. Kemudian faedah yang ke-8, kata Syekh hafizahullah ta'ala, annama yusibul abda, sesungguhnya apa yang menimpa hamba, baik kebaikan ataupun kejelekan, min naf'in, berupa manfaat, wa dhurrin, atau mudarat, bahaya, musibah, kerusakan, fahuwa muqaddarun alaih, itu semuanya sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Makanya kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita katakan? Qaddarullah wa masya'a fa'ala. Nggak boleh kita katakan, coba saya lewat sini nih, insya Allah saya nggak kena tuh. Itu pembuka peluang syaitan. Tapi kita katakan qaddarullah, Allah sudah takdirkan, tetapkan. Tapi nggak boleh orang berbuat maksiat kemudian berdalil dengan takdir. 6. Karena nanti akan dia diadab juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. 6. Fid dunya wa huwa muqaddarun alaihi, di dunia melainkan sudah ditakdirkan. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, an yusiba illa ma kutiba alaihi, gak mungkin seseorang itu terkena musibah
melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ada yang mengenai, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma kutiba alaihi fa innahu la yukhti'uhu. Karena apa yang sudah Allah catat nggak akan mungkin meleset. Ini takdir, kalau sudah Allah tetapkan nggak akan mungkin meleset. Bagaimanapun kesungguhannya manusia untuk menghalangi takdir Allah ini tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Wa anna ijtihadal khalqi kullahum, dan sungguh usaha manusia seluruhnya ala khilafil maqdur, jika itu bertentangan dengan takdir, la yadfa'uhu, gak mungkin ditolak. Seandainya usaha manusia seluruhnya dia udah sungguh-sungguh semangat, tapi berbeda dengan takdir, maka tidak akan mungkin menolak takdir. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lawijtamat, seandainya berkumpul seluruh umat ala yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai, sesuatu sedikit pun, lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, tidak akan mampu memberikan sedikit pun kebaikan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Gak akan meleset dari apa yang dia gariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yujibu lil 'abdi tauhidallah, dan ini mengharuskan seorang hamba untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wa ifradihi, menjadikan Allah satu-satunya, bil isti'anah, tatkala dia meminta pertolongan. Kenapa? Karena satu-satunya yang menetapkan takdir Allah, dan tidak ada yang mampu menggeser ketetapan Allah, sehingga satu-satunya lah Allah minta pertolongan. Wassu'ali, minta kepadanya, wattadarru', merendahkan diri, wal ibtihal, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ifradihi bitta'ati wal ibadah. Kalaupun demikian berarti juga Allah satu-satunya kita persembahkan ketaatan kita kepadanya, wal ibadah, dan ibadah kita. Karena tatkala kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Wa qad dallal Qur'anul Karim ala mithli hadza fi qoulihi ta'ala, dan sungguh di Al-Qur'anul Karim menjelaskan, menunjukkan yang seperti ini, bahwasanya tidak ada yang menimpa seseorang melainkan sudah Allah tetapkan. Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kami selama-lamanya. Karena di situ kata lan kata para ulama itu menunjukkan tidak akan terjadi selama-lamanya. Lan yusibana, katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami illa, melainkan ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan bahwasanya itu akan menimpa kami. Kalau enggak, huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ay nasiruna, penolong kami. Dan siapa yang mampu menghindar dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? 6. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin, ma asaba, tidaklah sesuatu pun menimpa musibah berupa musibah, fil ard, di permukaan bumi, wala fi anfusikum, demikian musibah yang menimpa dirimu, illa fi kitab, melainkan sudah ditetapkan di dalam lauhil mahfuz, sudah ada di catatan Allah, di Ummul Kitab. Berdasarkan apa? Rufiatil aklam, sudah diangkat pena, sudah selesai. Kemudian faedah yang ke-9,
annama katabahu Allahu azza wa jalla fil lauhil mahfudhi, sesungguhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam lauhil mahfud qad intaha, sudah selesai. Sudah selesai, wa faragha minhu, dan sudah berhenti darinya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, enggak nulis lagi, enggak nyatat lagi takdir, sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, demikian catatan sudah kering, enggak bisa dihapus kemudian dirubah catatannya, enggak. Sudah kering. Ini yang ada di sisi Allah fil lauhil mahfuz. Wa qad tsabata fi sahihi Muslimin, dan telah sah hadisnya dalam Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah kataba maqadir al-khalaiq, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menetapkan maqadir, takdir khalaik, makhluk. Seluruh takdir-takdirnya makhluk sudah ditulis oleh Allah. Qabla ay yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina, 50 alfa ribu sana, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdirnya. Kelak akan terjadi begini dan begitu, nanti akan begini dan begitu. Wa fihi aidan, dan di dalam Sahih Muslim juga, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang berkata, bertanya kepada Rasulullah. Mungkin dia komentar masalah takdir. Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fimal amal yaum, amalan kita pada hari ini, afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadiru, amalan kita pada hari ini Rasulullah, itu yang sudah dicatat di takdir, yang sudah kolam pena diangkat darinya, yang sudah catatannya kering itu, atau amfi manastakbal, atau masa depan. Maksudnya, apakah benar amalan yang kita kerjakan hari ini, kita ini mau beramal nih, karena masih di dunia nih, ini yang sudah dicatat oleh takdir kelak akan berbuat begini, ataukah masa depan kita, ya nih, masa depan kita akan beramal ini, adapun catatan itu sudah lewat. Apakah demikian? Maka jawabannya apa, Pak? Yang di catatan itu di mana? Yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, atau sudah terjadi, adapun masa depan ini beda lagi. Sudah semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak, bal fi ma jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadiru. Bahkan catatan itu, amalan kita ini yang akan kita kerjakan itu sudah kering catatannya. Kelak fulan akan melakukan ini, dan itu yang berlaku dalam takdir. Qala fa fi malamal, kalau gitu ngapain amal Rasulullah? Kalau gitu ngapain amal? Toh sudah dicatat. Ini bukan masa depan, ternyata ini yang sudah dicatat, ini akan kita kerjakan, terus ngapain? Nah, kita udah ditentukan nanti, dia surga atau neraka. Kalau gitu buat apa amal ini Rasulullah? Toh sudah dicatat. Wajar kalau seseorang bertanya demikian. Maka qala i'malu, maka Rasulullah bersabda, i'malu, beramal kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dimudahkan dengan penciptaannya. Kata para ulama, in kana min ahli sa'adah, kalau dia termasuk orang yang bahagia, yuyassiruna bi amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Wa in kana min ahli syaqawah, tapi kalau dia termasuk orang yang menderita, fayuyassiruna bi amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan
yang itu menghantarkan kepada penderitaan, itu kebinasaan, yaitu neraka. Sehingga tidak usah protes. Tidak usah protes. Kenapa seperti ini? Beramal. Beramal. Faedah dari Ustadzuna Abu Sa'ad atau Ustadz Dikah Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan apa? Kadang nih masalah dunia kita nggak protes. Bukankah kalau kita berdagang pasti untung nggak, Pak? Pasti untung nggak? Enggak. Antara untung dan rugi. Tapi kenapa kok kita bismillah? Kenapa kok kita bismillah? Demikian masalah akhirat. Tidak usah katakan nanti aku begini. Bismillah, jalan. Yang penting beramal soleh, minta sama Allah. Kok masalah dunia kita berani? Kenapa kita takut masalah akhirat? Masalah akhirat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Oleh karenanya Bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat diri kita condong kepada kebaikan, rajin ibadah, meniti jalan-jalan yang baik, maka ini tanda di antara tanda-tanda ahli sa'adah, orang yang bahagia. Tapi kalau dimudahkan untuk berbuat maksiat, dimudahkan untuk melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran, maka ketahuilah, koreksi diri, taubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, jauhi. Ini tanda-tanda kebinasaan. Ini tanda dari tanda-tanda kebinasaan. Kemudian faedah yang berikutnya, annaman arafallaha fi hali rakhaihi, sesungguhnya orang yang mengenal Allah di waktu-waktu lapangnya dia, di waktu enaknya dia, kemudian dia ingat sama Allah. Gimana cara mengingat Allah, Bapak? Gimana cara mengingat Allah? Bihaitsu taqahu, itu bertakwa kepada Allah di masa-masa, Masya Allah, dia kondisi normal, bukan ketika kondisi sakit atau kondisi yang menyedihkan baru dia mengangkat tangan kepada Allah. Itu mulia. Tapi tatkala seorang mengenal Allah, dia taat kepada Allah di masa-masa yang lapang ini, maka ketahuilah, dengan apa dia mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, bittaqah, dengan bertakwa kepadanya, wa qama bi ta'atihi, dan menjalankan ketaatan kepadanya, fa innallaha ya'rifuhu fi halis syiddah. Maka di kondisi-kondisi sempit, di kondisi-kondisi terdesak, Allah yang ingat dia, Allah yang mengenal dia. Sebagaimana dia mengenal Allah, Allah akan kenal dia. Beda halnya dengan orang-orang yang lupa dengan Allah, Allah akan lupakan dia. Fanasullaha fanasiyahum. Tatkala mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka. Allah lupakan mereka. Tapi tatkala seorang ingat kepada Allah di masa sehatnya, di masa ininya, Allah akan kenali dia. Allah akan bantu dia, ingat dia di masa dia kesusahan. Fayuzilu anhul marhubah, sehingga Allah hilangkan padanya ketakutan. Wa yunjihi minal kurubi, dan Allah selamatkan dia dari musibah. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, sebagai balasan yang setimpal. Wa hadhihi 'adatullahi fi khalqihi, dan ini adalah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Fandur ila nabiyillah Yunus, lihatlah Nabiullah Yunus. Diuji dengan apa Nabi Yunus, Pak? Ditelan ikan, Masya Allah. Ikan apa, Pak? Ikan gulama? Tengiri kan? Paus. Lamma waqa'a fi batanil hut, tatkala ditelan oleh hut. Qala Allah Ta'ala, bayangkan Bapak, ditelan paus. Dan paus tinggalnya di mana, Pak? Di lautan, di dasar laut yang dalam. Bayangkan coba. Tapi apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, senantiasa mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun,
maka dia akan senantiasa berada di perut ikan sampai hari berbangkit. Tapi lihatlah, di kondisi-kondisi ditelan ikan, tapi karena dia bertasbih kepada Allah, di masa senggangnya dia ingat Allah, Allah ingat dia di kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Apa yang mau menolong kita di perut ikan? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fir'aunut taghiyah. Firaun. Lihat Firaun, Bapak. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan berani memanah Allah. Nah, panahnya ujungnya dikasih darah. Apa kata Allah tentang Firaun? Lamma kana mu'ridan 'anillah, tatkala dia berpaling dari Allah, hatta idza adrakahul gharq, tatkala dia mau tenggelam. Tatkala dia mau tenggelam, baru dia mengatakan amantu billadzi amanat Banu Israel. Aku beriman kepada yang Banu Israel beriman kepadanya. Sampai dia nggak berani menyebut nama Allah. Aku beriman kepada Bani Israel beriman kepadanya. Disebutkan bahwasanya malaikat ambil air gelombang itu, ketika dia komat kamit mulutnya dikasih air gelombang biar dia nggak mengucapkan minta ampun kepada Allah, takut rahmat Allah turun kepadanya sehingga dia diampuni. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana, apakah baru sekarang wahai Firaun, baru sekarang ketika nyawa sudah di sini baru engkau mengatakan beriman? Al-ana, baru sekarang? Qad asaita qablu wa qad asaita qablu, sebelumnya engkau telah berbuat maksiat kepada Allah, engkau telah melampaui batas. Kini engkau baru mengenal Allah di kondisi-kondisimu yang ini. Maka ketika itu juga Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Wa kunta minal mufsidin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang merusak. Kerusakan yang paling besar, Bapak, adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. 6. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, fa'idha ulima, apabila telah diketahui anna ta'arrufa ilallahi firraha, bahwasanya mengenal Allah di kondisi-kondisi yang lapang, yujibu ma'rifatallahi li'abdihi fi syiddah, ini mengharuskan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal hamba ini di kondisinya yang sangat sulit. Kondisinya yang sangat sulit. Fala syiddata yalqahal mu'minu fid dunya, maka tidak ada syiddah, perkara yang mengerikan, yang sangat berat bagi seorang mukmin yang akan dijumpainya di dunia, a'dhamu min syiddatil maut, daripada mengerikannya kematian, Bapak. Orang mukmin yang paling mengerikan baginya adalah kematian di dunia. Di dunia. Wa huwa ahwanu mimman ba'dahu in lam yakun masirul 'abdi ilal khair. Tapi kematian ini adalah sesuatu yang paling ringan bagi orang jika perjalanan hidupnya jelek. Ahli maksiat, kalau dia ahli maksiat, kematian ini paling ringan sebelum dia mendapati nanti perkara-perkara besar setelahnya. Tapi kalau orang mukmin, orang yang hidupnya di atas kebaikan, maka kematian ini adalah perkara yang paling besar di kehidupannya. Setelahnya lebih mudah bagi mereka seorang mukmin. 6. Wa in kana masiruhu ila khairin fahiya akhiru syiddatin yalqaha. Kalau dia termasuk orang yang baik, maka kematian adalah akhir perkara yang sangat mengerikan yang akan dia jumpai. Fal wajibu 'alal 'abdil isti'dad lil maut. Oleh karenanya hendaklah seorang hamba isti'dad, persiapan lil maut,
persiapan untuk kematian. Qabla nuzulihi, sebelum turunnya malaikat pencabut nyawa. Maka hendaklah seorang persiapan. Dengan apa Bapak? Dengan mobil. Dengan apa? Bil a'mali salihah, dengan amalan saleh, wal mubadarati ila dzalik, dan segera. Jangan menunda-nunda amal saleh. Kenapa nggak boleh ditunda-tunda? Fa innahu la yadril mar'u, nggak seorang pun tahu apa? Mata tanzilu bihi hadi syiddatu, karena tidak seorang pun tahu kapan turunnya perkara yang mengerikan ini, yaitu kematian. Apakah siang, min lailin, apakah malam, au nahar, apakah siang, pagi kah ataukah sore? Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Mungkin saat ini kita masih ngobrol di depan ini, mungkin pulang besok kah, atau mungkin sebentar lagi di tengah jalan Allah cabut ruh kita. Nggak ada yang menjamin. Yang wajib bagi kita persiapkan menuju Allah. Nggak ada yang menjamin Bapak. Seandainya ada yang menjamin, maka dia akan menunggu tiba saatnya, kemudian dia akan fokus ibadah dan semangat. Contoh kecil, dokter mengatakan, Pak, ini tinggal hitungan hari, Pak. Maka orang itu tidak akan memikirkan apa-apanya lagi. Yang dia pikirkan amalan soleh hingga menjemput dengan Allah. Yang dia pikirkan. Sedangkan kita nggak ada jaminannya. Mau detik, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Wa dzikril a'mali salihah, dan mengingat amalan soleh Bapak indal maut, di sakaratul maut. Penting ini, tatkala di sakaratul maut seseorang masih mengingat tentang amalan solehnya, kata Syekh, mimma yuhassinu dhanna billah, ini diantara perkara yang akan menjadikan seorang prasangka baik kepada Allah. Di sakaratul maut dia ingat amal solehnya yang pernah dia kerjakan. Gak mungkin dia mengingat amalan-amalan yang tidak pernah dia kerjakan. Kesibukannya itu yang dia ingat. Apalagi di kondisi yang sudah antara nafas tidak, nyawa atau tidak. Ketika sudah seperti itu, yang terbayang olehnya adalah sesuatu yang sudah terbiasa dia lakukan. Kalau amalan soleh, dia akan teringat amalan solehnya. Makanya disebutkan banyak kisah orang-orang di sakaratul maut, dia ingat apanya? Dia ingat sekat. Karena itu kebiasaannya dia. Sore, pagi, malam, main itu. Sehingga tatkala sakaratul maut itu yang dia ingat. Itu yang dia ingat. Tatkala amalan soleh itu yang akan dia ingat. Dan itu akan menjadikan dia prasangka baik kepada Allah. Kata Allah, Inni ala husni dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka baik hambaku. Tatkala seorang hamba prasangka baik, Allah akan selamatkan aku. Dengan amalan solehku, Allah akan selamatkan dia sesuai dengan prasangka hambanya. Sehingga kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhawwinu alaihi syiddatal mauti wa yuqawwi raja'ahu. Dan tatkala ingat amalan soleh akan meringankan syiddah, kesusahan tentang kematian tersebut, wa yuqawwi raja'ahu, dan akan menguatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini memang yang bisa banggakan Bapak. Yang bisa kita banggakan di hadapan Allah amal soleh kita. Amal soleh kita. Bukan ilmu kita. Amal soleh kita yang kita amalkan, yang kita ilmu kita terapkan, yang sudah kita pelajari kita amalkan. Bukan menyelisihi. Kalau menyelisihi ilmu yang kita sudah pelajari, ini menunjukkan kita menentang Allah. Dan kita akan ditanya tentang ilmu ini. Diamalkan ilmunya, dipraktekkan. Apa guna kita belajar agama? Setiap malam kita duduk di majelis taklim, kalau kita nggak mau mengamalkan ilmu. Dan kita mengamalkan ilmu, nggak mesti kita tuju butuh pengakuan manusia, pingin penghormatan manusia. Amalkan ilmu, ini yang terpenting. Kalau hanya menyimak ilmu, mencatat ilmu itu banyak. Tapi yang mempraktekannya,
Meskipun mungkin bertentangan dengan manusia, tapi ini jalan Allah. Ini jalan Allah. Maukah kita ditanya oleh Allah tentang ilmu kita? Yang pertama kali ditanya Bapak, yang pertama kali ditanya pada hari kiamat nanti, ilmunya orang-orang yang punya ilmu. Fima amila bih, tentang yang sudah diamalkan tidak? Diamalkan tidak? Dia tidak akan ditanya, banyak nggak sudah pengikutmu? Enggak. Dia akan ditanya ilmumu. Bahkan yang pertama kali ditelungkupkan neraka jahanam adalah mereka. Orang yang memiliki ilmu. Tatkala dia tidak mengamalkan ilmu, atau dia mengamalkan ilmu karena manusia, ikhlaskan ilmu, perbaiki ilmu kita. Rugi kita menuntut ilmu kalau kita tidak bisa mengamalkan ilmu kita. Kemudian faedah berikutnya, anna man sabara dhufira wa antusira. Sesungguhnya orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan, wa antusira, dan akan ditolong oleh Allah. Orang yang bersabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, anna nasra, sesungguhnya pertolongan ma'as sabr, bersama dengan kesabaran. Wa qad hathal maula azza wa jalla ibadahu. Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi hambanya ala sabar, untuk senantiasa bersabar, fi mawatin katsiratin, di banyak tempat, min kitabihi, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan terus bersabar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wala beluakum wala nabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami melihat siapa di antara kalian yang paling bersungguh-sungguh yang sebenarnya. Diuji. Dengan diuji akan kelihatan siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berani melangkah tatkala dia sendirian, ataukah dia berani kalau dia banyak? Diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkah, melakukan kebaikan karena Allah atau karena manusia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassabirina, demikian akan ketahuan siapa di antara kalian yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wassabru yashmalu sabra ala jihadil a'da. Sabar itu mencakup sabar untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Berjihad melawan musuh-musuh Allah. Wassabra ala jihadin nafsi. Sabar juga untuk melahan hawa nafsu. Wal hawa, menahan hawa nafsu. Thumma inna sabar yanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian kata Syekh, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabrun ala ta'atillah, bersabar untuk mentaati Allah, karena ini berat. Mentaati Allah itu berat. Karena mungkin kita akan bersenggol dengan manusia kalau kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena banyaknya manusia sudah jauh dari Allah. Kita akan asing. Kita akan asing. Kita akan aneh. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah sudah asing. Al-ghuraba, asing kata Rasulullah. Asing. Namun kita bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Terus berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasabrun ala ma'siyatillah. Sabar juga menjauhi maksiat. Karena maksiat itu menggiurkan. Dunia ini menggiurkan. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan selamat. Ujian dunia ini mengerikan.
hijau, seger. Akan terlena setiap orang yang melihatnya. Ini dunia. Sehingga kita butuh bersabar terhadap dunia-dunia ini yang sangat menggiurkan. Bahkan dicintai oleh jiwa. Dicintai oleh jiwa kita. Wasabrun ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan, musibah-musibah, ketetapan-ketetapan Allah yang menimpa kita berupa musibah itu sakit. Namun kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Wa'alaha, dan yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang paling tinggi, Bapak. Tsumma sabru ala ma'siyatillah, kemudian bersabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ingat adab Allah, ingat hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, tsumma sabru ala aqdarihi, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Faman sabara wa habasa nafsahu, siapa yang sabar dan menahan jiwanya anil jaza', dari berkeluh kesah, wat tasakhut, marah, wajahadaha fillah, dan dia lawan jiwanya ini untuk mentaati Allah, dzufira fid dunya wal akhirah, maka dia telah berhasil sukses di dunia dan di akhirat. Kenapa? Fid dunya binsyirahi sadrihi wa tuma'ninatihi, di dunia dia akan mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan hati, jiwa. Wa fil akhirah bin na'imil mukim, dia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Wasabru mithlu ismihi murrun wa dhaqatuhu, dan sabar itu seperti namanya, Bapak, pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Awaqibahu ahla minal asal, tapi hasilnya nanti, akibatnya nanti adalah lebih manis daripada madu, lebih manis daripada madu. Wa sayati mazidu basti lisabri wa anwa'ihi fil hadithi tsalits wal 20, dan nanti akan tambahan penjelasan panjang tentang macam-macam sabar ini pada hadis yang 23. Faedah yang terakhir, anna tafrijal kurabat wa izalatasy syada'idi wan nakabat makrunun bil qurb atau bil kard, bahwasanya adanya kelapangan, adanya jalan keluar itu bersama dengan musibah, Bapak. Ada musibah, ada jalan keluar. Ada kesulitan, ada kemudahan. Fakullama waqa'a 'alal insani karbun, maka setiap manusia jatuh kepada musibah, wa nazalat bihi dha'iqatun, terjadi bala, falaja ilallahi wa'tasama bihablillah, maka hendaklah segera dia meminta kepada Allah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tali agama Allah. Fa innallaha la yufarrijaha an, karena Allah fa innallaha azza wa jalla yufarrijuha anhu, karena Allah pasti akan melapangkan jalannya tersebut. Fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, Allah pulang lagi, sesungguhnya kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibni Abbas fi hadzal hadis, wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, innal faraja ma'al karb, jalan keluar itu bersama kesusahan. Jalan keluar bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Wa qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabihi qasasan katsiratan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah yang banyak di dalam Al-Qur'an tentang kisahnya para nabi. Lihatlah nabi siapa? Nuh. Najahu Allahu man wa man ma'ahu fil fulki minal karbil azim, Allah selamatkan Nuh di atas apa, Pak? Di atas kapal bersama orang-orang yang beriman dengannya, padahal Allah tenggelamkan seluruh permukaan, seluruh orang yang
Di permukaan bumi Allah tenggelamkan, Allah selamatkan Nuh. Ma'ighraqi sairi ahli al-ard, padahal yang lainnya semuanya ditenggelamkan. Inilah dia Nabiullah Ibrahim. Anjahullah, Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari apa? Minar, dari api. Orang dibakar loh Bapak. Nggak usah pakai, kalau sudah mau pakai akal kita nggak masuk akal sudah. Dongeng aja. Tapi ini kekuasaan Allah. Di masa-masa yang sulit Allah akan berikan pertolongannya. Allah jadikan apinya dia apa namanya? Dingin, bardan wa salama, menjadikan dingin sehingga selamatlah Nabi Ibrahim. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasarahu Allah ala a'daihi. Allah tolong dia dari musuh-musuhnya, wa anjahu minhum, dan Allah selamatkan dia fi mawatin katsirah, di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih ada waktunya, Pak? Habis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan berikutnya Allah berikan kita waktu. Kita sampaikan ada beberapa kaidah ilmiah yang dicatat oleh para ulama. Di dalam kita menerapkan kaidah fikih tersebut. Naam, nakhtatim bidwai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.